Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan membahas tentang perihal kewalian. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya apakah seorang wali ini bisa mengetahui dirinya sebagai wali atau tidak. Dan juga kenapa seorang wali ini suka menyepi atau suka di tempat yang sepi. Nah, ini mungkin menjadi sebagian orang masih mempertanyakannya. Dan juga kita akan membahas tentang masalah karomah, yang dimana karomah-karomah ini kebanyakan orang awam mengidolakan, mengharapkan karomah, tetapi tidak mengetahui atau belum mengetahui karomah itu bagaimana sih keadaannya atau proses terjadinya atau hal-hal seperti itulah. Nah, di sini kita akan membahasnya dari awal. Jadi, poin yang pertama, apakah seorang wali itu mengetahui kalau dirinya wali? Sebenarnya sih pendapat ini ada dua pendapat. Jadi ada yang ulama mengatakan bahwa seorang wali itu pasti mengetahui kalau dirinya wali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa seorang wali itu tidak mengetahui kalau dirinya wali. Dan kebanyakan para ulama, wali itu tidak mengetahui kalau dirinya ini seorang wali. Itu kebanyakan pendapat ulama. Dan seperti yang saya ketahui dari pengalaman, ya mungkin dari pengalaman saya, tetapi saya sebenarnya agak ragu dalam hal mengatakan seperti ini, karena kalau saya tidak mengatakan bahwa ini adalah dasar dari pengalaman saya, nanti jika teman-teman bertanya ini rujukannya dari mana, dan saya tidak punya rujukan dari kitab-kitab atau apa, tetapi ini saya menjawabnya dari pengalaman. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa ini adalah pengalaman saya, lalu teman-teman takut berpikir bahwa saya ini seorang wali atau seorang sufi. Saya katakan bahwa saya ini bukan seorang wali ataupun seorang sufi, tetapi orang yang dulu pernah berusaha belajar tasawuf. Ya, di tengah jalan saya berhenti. Ya, berhentinya karena kesalahan saya, dan ini mungkin harus jadi pelajaran bagi teman-teman yang dimana sedang belajar atau mau belajar. Jangan sampai seperti saya. Dan ini apa yang saya katakan atau yang saya jelaskan dalam video ini adalah suatu pengetahuan atau pemahaman yang mungkin akan menjadi ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi yang harus diketahui, kenapa saya berpendapat bahwa seorang wali itu tidak mengetahui kalau dirinya wali. Karena seorang wali, dia ini tidak berfokus lagi keluar. Artinya tidak memikirkan sesuatu hal yang di luar dirinya. Mereka lebih cenderung memikirkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, perkara-perkara yang ada di dirinya. Dan ketika orang ini berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dirinya ini melihat bahwa dirinya ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Dan ketika Allah menampakkan kesalahan-kesalahan dirinya yang kecil-kecil, maka si orang ini akan lebih fokus kepada perilaku-perilaku yang berpotensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah. Jadi dengan kata lain, hati dan pikiran orang itu akan tertuju kepada dirinya, jangan sampai dirinya berbuat buruk, berbuat salah. Dan memang pada kenyataannya yang dipandang itu selalu perkara-perkara yang potensinya akan berdampak kepada kemaksiatan atau perbuatan yang dosa. Jadi dengan alasan inilah bagaimana mungkin seorang wali
bisa mengetahui kalau dirinya seorang wali, ini sangat aneh karena yang ada di pikiran dirinya bahwa bagaimana dirinya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa menghalalkan segala cara, dan bagaimana dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk sekalipun yang kecil-kecil. Karena di mata dirinya itu hal-hal buruk itu sangat nampak. Jadi mereka itu fokus ke hal itu. Jikalau suatu ketika misalnya mendapatkan pengetahuan tentang dirinya baik, dirinya misalnya sesuatu hal yang positif, ketika seorang wali ini fokus kepada sesuatu hal yang baik-baik ini, justru si wali ini merasa takut. Artinya takut dirinya ini lalai terhadap Allah dan terhadap perbuatan-perbuatan yang semestinya dijaga agar tidak mengarah ke hal yang buruk, seperti itu. Dan yang kedua, kenapa wali ini suka menyendiri? Seperti yang saya katakan di awal bahwa kesendiriannya seorang wali ini karena merasa nyaman gitu. Jadi ketika si wali ini bergaul dengan sesamanya atau dengan orang banyak, khawatir kalau dirinya ini lalai dari Allah. Jadi kan ketika kita bergaul dengan orang, otomatis ada komunikasi dengan orang itu. Nah, ketika komunikasi ini, satu yang dikhawatirkan adalah lalai kepada Allah, yang kedua menimbulkan kesalahan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kekasih Allah, sehingga dia lebih suka menyendiri, kecuali kalau seumpama ada sesuatu yang memang diharuskan untuk bergaul, mereka akan melakukan hal itu, bergaul. Maka ketika ada seorang ulama yang mengatakan bahwa seorang wali itu tidak suka bergaul, ini suatu kesalahan, karena sebenarnya seorang wali Allah itu pasti menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, tetapi ketika dia memilih sendiri ketimbang bergaul sama orang lain, alasannya bukan masalah tidak sukanya, tetapi lebih nyaman menyendiri ketimbang bergaul. Karena itu tadi alasannya, ketika kita bergaul maka akan terjadi komunikasi, dan ketika komunikasi dikhawatirkan lalai kepada Allah, dan begitu juga ketika bergaul dikhawatirkan menimbulkan kesalahan. Itu yang jadi masalahnya. Dan kenapa para wali ini suka di tempat sepi gitu. Sebenarnya bagi seorang wali itu bukan masalah tempat. Jadi tempat ini bukan jadi persoalan. Yang mesti kita ketahui bahwa seorang wali ini bagaimana berusaha dirinya ini bisa fokus ke Allah dan bisa menjalankan hal itu tanpa berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, ketika ini dihadapkan atau ditempatkan di tempat yang ramai dan sepi, ternyata di tempat yang sepi ini lebih aman gitu. Maka dia memilihnya di tempat sepi ketimbang di tempat yang ramai. Nah, kecuali kalau memang kita bisa fokus kepada Allah dan bisa menjaga akhlak kita di tempat keramaian, nah itu nggak jadi masalah gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman bahwa ketika kita bertasawuf, tempat bukan jadi masalah. Jadi artinya bukan berarti kalau bertasawuf itu harus di gunung atau harus di gua, bukan seperti itu. Karena ketika kita berada di gunung atau di gua, jikalau hati dan pikiran kita masih sibuk dengan perkara-perkara duniawi,
maka ini sama aja bohong gitu. Seperti itu. Nah, adapun dari masalah karomah gitu, yang mesti diketahui bahwa karomah itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi bukan karena keinginan kita. Misal saya perumpamakan, ketika seorang wali ini dihadang oleh penjahat misalnya, si wali ini hanya memohon perlindungan kepada Allah. Hanya itu, hanya memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ketika Allah melindungi si kekasih Allah ini, itu tergantung Allah itu sendiri. Bagaimana cara Allah melindunginya gitu. Bisa saja ketika dihadang atau mau dirampok, tiba-tiba si wali ini tidak tampak atau tidak kelihatan oleh si perampok ini. Bisa saja begitu. Ataupun bisa saja ketika si penjahat ini mau merampok, tiba-tiba si perampok ini merasa kaku atau tidak berdaya, padahal tidak diapa-apain. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti karomah ini sesuatu yang diinginkan oleh si supi ini. Bukan seperti itu. Dan yang harus digarisbawahi, biasanya karomah ini tidak akan menyakiti orang lain sekalipun itu penjahat. Jikalau kita mau ngecek dari sejarah-sejarah atau dari riwayat para sufi terdahulu, ketika dirampok, ketika semacam hal kayak gitu, kebanyakan tidak melukainya. Adapun jikalau ada kejadian yang dimana karomah itu melukai, yang mesti kita pahami secara detailnya. Artinya ketika si penjahat itu yang kena musibah dari karomah seorang wali itu, apakah si penjahat itu sering melakukan keburukan-keburukan kepada si wali itu atau tidak. Jadi menurut saya begini, misalnya si A ini adalah seorang perampok dan dia selalu ingin menyakiti si wali itu gitu. Berkali-kali dia ingin menyakiti begitu. Nah, karena dia berulang-ulang menyakiti si wali itu, nah bisa saja karomah yang ditimbulkan oleh si wali itu bisa menyakiti perampok itu, karena si perampok ini selalu berusaha untuk melukai si wali itu berulang-ulang. Atau terjadinya melukai ini diakibatkan karena ketika si penjahat ini mau menyakiti si wali ini ada rasa sedikit gemes atau gimana ya, seperti itulah, seperti itu, yang akhirnya menimbulkan karomah yang berdampak melukai. Tetapi hal ini bagi saya sangat kecil kemungkinannya seperti itu, karena saya berprinsipnya gini, Allah itu tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang buruk atau tidak menyukai kerusakan. Nah, ketika karomah ini melukai, maka ini menjadi sesuatu yang kontras gitu. Dan si wali ini punya rasa cinta yang amat besar terhadap sesama manusia gitu, sesama makhluk, dan tidak mungkin si wali ini menginginkan hal itu terjadi atau kecelakaan itu terjadi sekalipun pada orang yang menyakitinya. Dan satu lagi yang mesti teman-teman ketahui, bahwa seorang wali ini sadar kalau dirinya atau doanya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang anehnya bahwa seorang wali ini tidak akan berdoa yang sifatnya meminta kepada Allah itu perkara-perkara kemakmuran duniawi, misalnya minta harta gitu. Ini tidak akan terlintas bagi jiwa seorang wali. Justru seorang wali ini
yang sering diucapkan oleh seorang wali ini cenderung mengagungkan, memuji Allah, mengagungkan Allah, itu yang lebih sering, dan memohon maaf, bersyukur, dan la haula wala quwata, semacam kayak begitu. Jadi kalau sepengalaman saya waktu itu yang sering diucapkan, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata, astagfirullahaladzim. Sepertinya itu, kalau nggak salah cuman itu, kayaknya tidak ada lagi amalan-amalan selain itu. Sepertinya hanya itu yang dia ucapkan, seakan-akan tidak ada wirid-wirid yang lain gitu. Jadi hanya itu, cuman kecenderungannya yang subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yang kebanyakannya seperti itu. Ya kecuali kalau hati selalu menyebut asma Allah, misalnya Allah seperti itu. Dan kali-kali kalau mendapatkan sesuatu anugerah baru mengucapkan alhamdulillah gitu, seperti itu, dan seterusnya memuji dan mengagung-agungkan Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.